ternyata Mama bener, Raf. Selama ini, Mama ngerasa ada yang nggak beres sama Papa. Dan Papa udah ngerencanain ini sejak lama. Gimana aku bisa tenang? Tadi aku ngeliat sendiri. Eyang bener-bener kaget sama kejadian ini. Dan kamu tahu, Jojo berani ngambil konsep hotel kita. Dan Jojo ngasih konsep hotel ini untuk hotel lain. Sedangkan hotel lain itu adalah hotel saingan kita. Dan Jojo sama sekali nggak minta izin sama Eyang. Sekarang kamu kasih tahu sama aku, apa yang harus aku lakuin? Dan apa yang bisa bikin aku tenang? Kamu harus tetap kerja di hotel itu dan menjalankan perintah saya. Mau sampai kapan, Om? Saya nggak bisa membohongi Bella dan Eyang terus-terusan seperti ini. Padahal mereka semua udah percaya sama saya, Om. Kamu harus tetap kerja di situ sampai misi saya berhasil. Ngerti kamu? Enggak. Ini udah cukup. Saya nggak mau mengikuti permainan Om lagi. Dan saya bakalan membongkar semua perbuatan Om sama Bella dan Eyang. Dan saya nggak akan peduli apapun resikonya. Mau apa lagi kamu kesini? Jo, gue mau minta maaf sama lo. Lu mau gue maafin lo? Lu bener, Jo. Gue udah memanipulasi semuanya. Dan sekarang, gue mau mengakuin semuanya. Gue berdiri di sini, di hadapan lo, untuk membuat pengakuan. Memanipulasi gimana maksud lo? Yang lo dengar dari bokap lo itu benar. Dan bokap lo itu udah benar-benar manfaatin gue. Dan bodohnya gue nggak tahu apa-apa. Jadi selama ini lo nggak pernah sadar kalau lo udah dimanfaatin sama Papa? Iya? Iya. Dan sekarang lo udah tahu semuanya kan? Tapi yang perlu lo tahu, kalau gue nggak pernah berniat jahat sama Bella. Yang gue lakuin sama Bella, gue cuman pengen membantu dia. Gak lebih dari itu. Tapi gue nggak nyangka, ternyata Om Surya mau memanfaatin gue buat obsesinya itu untuk mendapatkan Omega Hotel kembali ke tangannya. Jo, gue benar-benar minta maaf sama lo. Karena gue juga benar-benar nggak nyangka kenapa akhirnya bisa begini. Gue nyesel banget. Kenapa gue dengan bodohnya bisa dimanfaatkan seperti itu sama bokap lo? Iya. Gue ngerti. Ini bukan salah lo. Arfa. Gue senang karena lo udah cerita ini semua sama gue. Lo tenang aja. Mulai sekarang gue akan urus semuanya. Gue akan selesaikan semua masalah ini. Aku nggak nyangka. Kenapa Jojo bisa tega ngelakuin ini semua? Kenapa Jojo bisa ngehianatin aku dan Eyang? Ternyata benar apa yang Eyang bilang. Jojo nggak sebaik yang aku kira. Dan Jojo sama seperti papanya. Terus, apa rencana lo sekarang, Jo? Gue akan ikutin semua permainannya Papa. Dan gue harap lo juga ngikutin hal yang sama. Jangan debat atau bantah dia sama sekali. Kalau kita mau mencegah rencananya Papa untuk menghancurkan Bella, kita harus pura-pura berada di pihak dia. Mulai sekarang, lo jangan ngelakuin apapun. Biar gue yang ngurus semua masalahnya. Karena gue tahu gimana karakternya Papa. Gue tahu gimana kerasnya Papa untuk menginginkan sesuatu yang dia mau. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Maka dari itu kita mesti waspada. Satu hal lagi. Gue harap lu jangan bilang apa-apa sama Bella. Gue nggak mau Bella tahu tentang rencana kita. Ini cuma akan menjadi rahasia antara lo dan gue. Halo Pak Surya. Sepertinya semua rencana kita berjalan dengan sukses. Bu Sari sakit karena shock dan sekarang Bella semakin benci sama Jojo. Pokoknya semuanya sangat sempurna. Ya, saya tahu.
sebentar lagi nenek tua itu akan mati karena serangan jantung. Apalagi sebentar lagi semua kekayaannya akan beralih ke tangan kita. Iya kan? Dia akan shock sekali. Dia tidak mengira kalau semua ini akan terjadi begitu cepat. Aku yakin dia tidak akan kuat dapat serangan bertubi-tubi dari kita. Aku yakin. Aku yakin itu. Dan pasti dia akan mati berdiri. Dina, kamu jangan lupa. Tugas kamu adalah awasin terus Arfa. Jangan sampai dia tuh melemah. Aku pernah bilang sama kamu, kalau orang tidak berpikir pakai otak, tapi berpikir pakai hati dan perasaan, bisa aja melakukan hal-hal yang bodoh. Ya kan? Maksud saya, cintanya Arfa ke Bella itu sangat berbahaya sekali buat kita. Dan bisa aja Arfa berkhianat sama kita. Makanya kita harus hati-hati. Bapak tenang aja, saya akan awasi Arfa baik-baik. Saya sudah dengar apa yang terjadi di dapur. Saya tahu kalian sudah membuat semua jadi berantakan. Lu sih, gara-gara dia nih, Pak. Gua lagi, lu yang nuangin minyak kebanyakan. Akhirnya mamburan, tuh, ngebul, kebakaran. Lu biang keroknya, Elan. Iya, coba kalau lu ngajakin ngomong gue jangan kelamaan. Gue pasti nuangin minyaknya pelan-pelan, jadi gak kebakaran. Lu sih. Tetep aja lu, kan yang buang lu. Jadi ngebul semua gara-gara lu. Bapak juga sih pengen nanya-nanya. Tuh, Bapak emang rese. Udah, jangan pada berantem. Untung aja nggak kebakaran beneran. Coba kalau apinya gede, sensor menyala, kita semua dapat masalah. Kamu mau kita semua dipecat? Iya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak. Ya, pokoknya kalian jangan ulangi lagi. Iya, Pak Hantu. Pak Hantu. Koki, ya. Satu hal lagi. Gue harap lu jangan bilang apa-apa sama Bella. Gue nggak mau Bella tahu tentang rencana kita. Ini cuma akan menjadi rahasia antara lo. Kalau gue nggak bilang semuanya ke Bella, Bella pasti tetap berpikir kalau Jojo itu jahat. Padahal kalau saja Bella tahu betapa cintanya Jojo sama Bella. Miris banget kayaknya kalau ngelihat Bella benci sama orang yang benar-benar sayang sama dia. Sampai-sampai dia ngorbanin diri dia sendiri demi keluarganya. Gue lah yang paling bodoh. Bego banget sih gue. Bisa-bisanya gue percaya sama Om Surya. Dari sejak awal, Om Surya itu udah bener-bener ngebohongin gue. Tapi tetap aja gue percaya sama dia. Bodoh banget sih gue. Hidup Bella akan benar-benar menderita. Dan di saat yang sama, kebahagiaan aku akan dimulai. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Papa emang benar-benar keterlaluan. Halo? Halo, Pak. Jo. Ada apa? Telepon Papa, ha? Tumben kamu. Jo pengen ketemu sama Papa. Jo baru menyadari sesuatu. Jo baru sadar kalau kemarin tuh ada yang mau Papa sampein sama Jo dan Raffi. Makanya Jo pengen ketemu sama Papa. Jo. Yang jelas Papa senang sekali kamu telepon Papa. Sebenarnya, iya, Papa juga ingin ketemu sama kalian.
ada sesuatu yang sangat penting sekali yang perlu Papa sampaikan. Oke. Gini aja, gimana kalau kita ketemu di kafe tempat biasa kita ketemu, ya? Papa tunggu di sana ya. Iya, Pak. Maafin Jo, Pak. Bukannya Jo nggak berbakti sama Papa. Tapi Jo nggak mau Papa atau siapapun menghancurkan kehidupan Bella. Bella udah cukup menderita. Kalau Papa memang punya maksud buruk sama Bella, Jo nggak akan takut langsung berhadapan sama Papa. Jo nggak mau. Jo nggak mau hidupnya Bella hancur. Apalagi sama Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Gimana keadaan Eyang, Bel? Keadaannya yang nggak terlalu baik. Terus gimana jadinya? Aku rencana pengen banget ajak Eyang keluar kota, Fa. Aku rasa dengan adanya aku ajak Eyang keluar kota beberapa waktu, mungkin ini semua bisa untuk Eyang menjadi sembuh. Karena Eyang sakit. Itu karena tekanan batin. Karena penyakit pikiran. Aku kasihan sama Eyang. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya suasana baru, Eyang jadi sembuh. Aku ngerti sih, gak gampang jadi Eyang. Susah banget untuk ngelupain semua apa yang ada di pikirannya dia. Apalagi pengkhianatan. Pengkhianatan yang diberi oleh keluarga Pak Surya. Selama ini aku lihat Eyang baik aja sama keluarga Pak Surya. Buktinya Eyang sama sekali gak pernah menjebloskan Pak Surya ke penjara. Ini semua tuh gara-gara Jojo, Fa. Bella nggak tahu aja. Gue juga punya andil dalam sakitnya Eyang ini. Gue sama sekali nggak nyangka kalau sakitnya Eyang bakal separah ini. Aku sekarang sadar. Jojo itu orang yang gak pernah berterima kasih. Jojo orang yang jahat. Aduh, gimana gue bilangnya ke Bella ya? Enggak, Bel, enggak. Ini bukan salahnya Jojo. Ini semua gara-gara aku. Bella bener-bener bodoh. Usari juga bener-bener bodoh. Mereka bodoh kalau percaya banget sama Arfa. Mereka sama sekali nggak tahu kalau Arfa bakal ngelakuin semua yang diperintahkan sama Surya. Dan nggak akan ada seorang pun yang akan bisa menolong Bella lagi. Bella bakal bener-bener sendirian, tanpa Eyangnya dan orang-orang yang dia cintai. Hidup Bella akan benar-benar menderita. Dan di saat yang sama, kebahagiaan aku akan dimulai. Sayang, aku seneng deh ngelihat Jojo sekarang. Dia lebih santai, udah gitu dia nggak sedih lagi kayak kemarin-kemarin. Iya, aku juga senang ngelihatnya. Sekarang itu dia lebih konsentrasi sama kerjaannya. Terus, dia udah bisa ngelupain sedihnya gitu karena Bella. Ya, aku sempat sedih sih ngelihat kelakuan Bella ke Jojo kemarin. Iya, aku juga. Tapi ada untungnya juga sih kalau Jojo ngerjain proyek ini. Ya dengan gitu kan, aku bisa terus deket-deket sama kamu. Jihan! Jo. Ya, duduk, Jo. Kamu ada perlu apa sehingga Papa harus datang ke sini? Ada penting apa? Maafin Jo, Pak. Karena selama ini Jo udah bersikap kasar sama Papa. Seharusnya Jo nggak bersikap seperti itu sama Papa.
Karena bagaimanapun juga, Papa ini kan adalah orang tuanya Joe. Ya, syukurlah kalau kamu menyadari semua itu. Ya, Papa senang sekali mendengarnya. Iya, Pak. Joe sadar kalau selama ini apa yang Papa lakukan itu adalah yang terbaik buat Joe dan Raffi. Joe tahu Papa melakukan ini semua buat kami. Makasih banyak ya, Pak. Papa udah cukup banyak membantu dengan ngirimin file proyek itu. Dengan file proyek itu, Pak, Joe mendapat banyak kepercayaan dari Pak Susilo. Bagaimana Jojo bisa tahu kalau aku yang ngirim file itu? Joe tahu file itu dari Papa. Soalnya waktu Joe lihat di amplopnya, nggak ada alamat pengirimnya. Joe langsung mikir itu pasti dari Papa. Karena cuma Papa yang memikirkan kebaikan Joe dan Raffi. Iya, memang file itu Papa yang mengirim. Makasih banyak ya, Pak. Sekarang Joe sadar kalau Papa benar-benar sayang banget sama Joe. Ya. Raf, itu bukannya Jojo? Kok dia sama papa kamu? Bukannya Jojo nggak suka sama papa kamu? Ngapain sih Jojo nemuin papa? Mamanya dia lupa. Papa udah buat hidupnya menderita. Papa cuma bawa pengaruh buruk buat dia. Aku nggak ngerti. Kenapa Jojo masih berhubungan sama papa? Mamanya dia lupa. Papa udah bikin menderita mama, aku dan dia. Aku harus ngomong sama Jojo. Raf, kamu jangan ngomong sekarang ya. Kalau kamu ngomong sekarang, nanti kamu malah berantem sama Jojo. Ngomongnya di rumah aja ya. Aku yakin kok Jojo punya alasan yang kuat ketemu lagi sama papa kamu. Ya udah, kita makannya di tempat lain aja ya. Yuk. Aku nggak akan pernah maafin siapapun yang bikin Eyang jadi sakit seperti ini. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Pak, ini kita pulang naik taksi aja ya, Pak ya. Jangan naik aja ya, Lik. Udah dingin nih, aduh gatel-gatel lagi. Duitnya masih cukup kan? Ya masih. Kamu mandi nggak? Nggak tahu nih, deket Bapak sih jadi gatel-gatel ini. Emang saya kutu air. Ini saya bapak gatelin. Sebelah mana? Sebelah sini nih, garukin. Bapak garukin dong. Dia malah bingung garukin. Apa? Jojo. Siapa? Aneh. Ya Allah. Beneran itu Pak Jojo? Ya Allah, Pak. Itu Pak Jojo sama bapaknya ngapain? Ya Allah, Pak. Jangan. Bener lagi, Pak. Kalau untuk si Pak Jojo sekongkolan sama bapaknya. Makanya dia tega ngerebut proyek itu dari Bu Sari. Ya Allah, ya Robi. Bener-bener kagak nyangka ya. Padahal dulu ya Jojo kira untuk si Pak Jojo orangnya baik, santun. Kagak taunya sama aja sama kayak bapaknya. Kami cuma baik, jahat. Jangan sujon dulu. Sekarang mah kita pulang aja. Kasih tahu Bella. Ya bukan sujon tapi waspada aja. Takutnya Bella dijebak sama Pak Jojo. Ya, yuk. Yuk. Ayo. Jalan kemana kita nih, Pak? Lupa lagi Bapak juga. Hah? Lupa lagi. Pulang kita kemana sih? Tuh, sebelah sana. Cepet. Ya Allah, kasihan Eyang. Gara-gara Jojo, Eyang jadi sakit seperti ini. Eyang pasti kecewa banget. Karena ngerasa dihianati oleh orang yang dulu sangat disainginya. Yang sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Jojo udah keterlaluan. Aku harus ngebales apa yang Jojo perbuat. Bella ini gawat, Bella gawat banget, Bella. Ya Allah, ya Robi, Bella. Ada apa, Bu? Ibu ngomong pelan-pelan, kasihan Eyang lagi tidur. Ada apa sih, Pak? Itu.
Bapak tadi sama Ibu jalan ke apotek. Bapak lihat si Jojo lagi jalan berdua bapaknya, Pak Surya. Kelihatannya mereka dekat sekali. Nih ya, jadi ya, ibu nih curiga banget Bella, bener-bener curiga. Kayaknya tuh mereka berdua tuh ngerencanain apa gitu, rencanain sesuatu gitu. Jadi bapak sama ibu ngeliat Jojo dan Pak Surya? Ini semua nggak bisa dibiarin. Aku harus balas. Bella, Bella, lu mau kemana Bella? Bella, kamu pergi. Ya, tapi jangan. Iya, dia pergi kemana? Kenapa, Raffi? Kamu ada masalah? Ada masalah besar, Mah. Mah, Raffi habis ngeliat Jojo sama Papa di kafe. Mau ngapain lagi Jojo nemuin papahnya? Raffi nggak tahu, Mah. Tapi mereka akrab banget. Mah, Raffi nggak mau Papa menghancurkan hidupnya Jojo. Kasihan Jojo, Mah. Jojo udah banyak masalah. Tapi gimana bisa Jojo deket lagi sama papahnya sih, Raffi? Itu yang Raffi benar-benar nggak tahu. Setahu Raffi, Jojo marah banget sama Papa karena apa yang udah Papa lakuin sama Jojo dan Bella. Tapi sekarang Raffi nggak habis pikir. Jojo berhubungan lagi sama Papa. Ini dia yang Mama takutkan, Raffi. Mama tuh tidak mau Jojo terpengaruh lagi sama papa kamu. Apalagi Jojo sekarang sedang labil. Kamu tahu sendiri kan, papa kamu itu sangat pandai mempengaruhi orang untuk mewujudkan semua rencananya. Raffi tahu, Ma. Tapi Raffi tetap aja nggak suka kalau Jojo berhubungan lagi sama Papa, Ma. Papa kamu pasti sedang merencanakan sesuatu. Ya. Dan dia memanfaatkan Jojo untuk mewujudkan semua rencananya. Papa senang sekali mendengarnya, Jo. Kalau sekarang kamu sudah sadar, karena apapun yang Papa lakukan hanya untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu. Bagaimanapun juga, Papa itu kan orang tuanya Jo. Jo percaya, nggak akan ada orang tua yang menginginkan anaknya mengalami nasib buruk. Papa senang sekali mendengarnya. Udahlah, sekarang kita harus melupakan kejadian yang sudah pernah terjadi. Jo, sekarang saatnya kita mulai membangun hidup ini. Papa janji, Jo. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan kesuksesan yang pernah hilang selama ini. Papa janji. Mulai sekarang, Jo akan mendukung apapun yang Papa lakukan. Dan Jo akan menuruti semua ucapan Papa. Ya, bagus. Itu baru namanya anak Papa. Jo tahu banget, semua yang Papa lakuin sekarang cuma buat kepentingan Papa. Tapi itu nggak akan terjadi lagi, Pak. Karena Jo nggak akan membiarkan Papa menghancurkan hidup Jo, Mama, Raffi, Bella, dan yang lagi. Jo akan menghentikan semua rencana busuk Papa. Kemana ya Jojo? Kenapa dia nggak datang juga? Apa dia takut ketemu sama aku? Mudah-mudahan rencana gue untuk mendekati dan menghentikan rencana jahatnya Papa bisa berhasil. Dengan begitu, Bella dan Eyang bisa hidup tenang tanpa merasa diganggu sama Papa. Wah, Raffi, kenapa jam segini kakak kamu belum pulang juga sih? Mama jadi khawatir. Raffi juga khawatir, Ma. Ma, Raffi takut kalau Jojo termakan omongan Papa dan ngikutin semua rencana Papa. Iya, itu dia yang Mama takutkan. Ma, kayaknya itu suara mobil Jojo deh. Itu kayak mobil Jojo. Berhenti kamu. Aku nggak sudi kamu deket-deket sama aku. Asal kamu tahu, aku nggak pengen ngeliat muka kamu lagi. Sekarang aku minta kamu berhenti di situ. Kamu jangan pernah deket sama aku. Itu kayak suaranya Bella. Berarti Bella di depan rumah dong, Ma. Bella, Berhenti kamu.
Kamu tega, Jo. Kamu tega ngelakuin ini semua sama saya dan Eyang. Bella, kamu udah salah paham. Apa kamu bilang? Saya salah paham? Enggak, Jo. Saya tahu. Kamu dan Papa itu udah berencana untuk ambil alih hotel. Saya nggak pernah nyangka. Orang yang saya cintai sepenuh hati, ternyata dia bisa ngelakuin hal seperti ini. Kamu jahat. Kamu jahat, Jo. Kamu jahat! Jo. Bel. Please, kasih kesempatan dulu untuk Jojo bicara. Kasih kesempatan buat dia untuk ngejelasin sebenarnya apa yang terjadi. Enggak, Raf. Saya nggak nyangka, Raf. Jojo bisa ngelakuin ini semua. Tapi Bel, Raf, coba kalau kamu ada di posisi aku, kamu akan kehilangan satu-satunya keluarga kamu. Apa yang bakal kamu lakuin? Gara-gara masalah ini, Eyang jadi sakit parah. Dan aku janji, aku nggak akan pernah maafin siapapun yang bikin Eyang jadi sakit seperti ini. Bella tunggu. Fah, mungkin sekarang saatnya aku untuk ngelupain Jojo. Aku yakin aku bisa kok bahagia tanpa dia. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Jo. Tadi gue ngeliat lu sama Papa. Ngapain sih? Iya, Jo. Ada apa sih sebenarnya, Jo? Tolong jawab pertanyaannya Mama, Jo. Kamu tuh ngapain lagi sih ketemu sama papa kamu, Jo? Mama ini kan udah berapa kali bilang, papa kamu itu hanya membawa pengaruh buruk buat kita. Mah, Raf, jangan tanya-tanya dulu deh. Jo lagi ada banyak masalah sekarang. Jo capek pengen istirahat. Ya tapi Jo, Please, Raf. Gue lagi butuh waktu sendiri. Gimana ini, Raffi? Mama itu takut sekali. Jojo benar-benar terhasut sama omongan papa kamu. Mah, Raffi juga khawatir banget, Mah. Tapi sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita maksain Jojo, yang ada dia pergi dari rumah. Mama kan tahu watak Jojo itu keras. Maafin Jo, Mah. Raffi. Jo nggak akan melibatkan kalian dalam rencana Jo. Jo terima kecurigaan Mama dan Raffi. Yang penting Jo bisa menghentikan rencana jahatnya Papa. Jo nggak rela kalau Papa sampai menghancurkan kehidupannya Bella. Ya Allah, aku masih nggak percaya semua ini bisa terjadi. Kenapa semua jadi gini? Jojo yang selama ini aku pikir baik, ternyata tega mau hancurin aku sama Eyang. Kenapa waktu aku maki-maki Jojo diem aja? Apa jangan-jangan bukan Jojo yang ngambil file itu? Kalau bukan Jojo yang ngambil file itu, tapi kenapa file itu bisa ditangani Jojo? Aku heran deh. Kenapa ya Jojo nyamperin Om Surya? Jo, saya tahu kamu mau ngancurin hotel Eyang. Makanya kamu bisa mencuri semua file-file yang ada di hotel Eyang. Saya nggak nyangka, ternyata kamu itu cuma laki-laki pengecut dan nggak tahu malu. Kamu bisa ngelakuin hal ini. Bella, kamu salah. Saya nggak pernah nyuri file-file itu dari hotel Eyang. Kamu nggak usah ngebela diri.
Di mana-mana, anak ular akan menjadi ular. Dan ular itu akan mematok di saat kita lagi lengah. Aurel, sebaiknya kamu hati-hati. Kamu nggak pernah tahu rahasia perusahaan apa aja yang udah dia tahu. Dan ada kemungkinan perusahaan itu bakalan dijual ke perusahaan lain. Apa ada ini hubungannya sama Bella? Bella tadi marah-marah, terus nuduh Jojo nyuri file di perusahaannya. Arfa tahu nggak ya soal ini? Aku heran kenapa dia cuma diem aja waktu Bella marah-marah. Aku harus ngomong sama Arfa nih. Arfa, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tolong jelasin ke aku, ada apa sebenarnya? Kenapa Bella tadi marah-marah dan nuduh Jojo yang nyuri file di perusahaannya? Dan kenapa kamu cuma diam aja waktu Bella marah-marah? Ingat, Fa, papa aku itu om kamu. Aku nggak tahu, Rel. Kamu nggak usah tanya-tanya sama aku. Nggak mungkin banget kalau lo nggak tahu. Lo kan tiap hari sama Bella. Pasti lo tahu dong apa yang terjadi sebenarnya. Fa, ngomong dong, jangan diam aja. Rel, aku nggak bisa cerita sama kamu. Kenapa emangnya? Pokoknya nggak bisa. Udahlah, sekarang terserah kamu. Kamu mau bilang aku egois, pengkhianat, atau apalah, terserah. Tapi yang penting, tolong Rel, tinggalin aku sendiri sekarang. Please. Halo, Bel. Fa, kamu akan bantuin aku? Tolong selidikin semua apa yang Jojo lakuin, Fa. Apa? Nyelidikin Jojo? Emangnya kenapa, Bel? Karena Jojo udah ngambil file di hotel kita. Dan yang lebih parahnya lagi, Ibu sama Bapak ngeliat kalau Jojo pergi sama Pak Surya. Aku rasa Jojo sama Pak Surya mereka bersekongkol untuk nyakitin Eyang. Gawat. Bella makin curiga sama Jojo. Gimana ini? Aku nggak mungkin ngebiarin Bella terus-terusan nyalahin Jojo. Tapi aku juga nggak bisa cerita yang sebenarnya sampai Jojo berhasil menghentikan rencana jahat Om Surya. Fa, mungkin sekarang saatnya aku untuk ngelupain Jojo. Aku yakin aku bisa kok bahagia tanpa dia. Jojo terlalu jahat buat aku. Dengan adanya hal ini, aku jadi semakin yakin, Fa. Aku bisa untuk lupain Jojo. Makanya aku minta tolong bantuan kamu. Kamu akan bantuin aku? Bella, aku mohon jangan benci sama Jojo. Karena dia nggak salah. Oke. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Raffi, kamu harus ingetin Jojo ya, untuk menjauhi papa kalian. Papa kalian itu pikirannya sudah dirasuki oleh harta. Dia pasti akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Mama takut Jojo akan ikut-ikutan sama papa kalian. Ma, sebaiknya kita berdoa aja sama-sama ya. Semoga Jojo nggak terasa sama papa. Iya, tapi kamu tetap harus ingetin Jojo, ya. Iya, Ma. Besok pagi-pagi banget, Raffi akan ngomong sama Jojo. Benar ya, Raf? Iya, Ma. Kenapa tiba-tiba Jojo berubah baik sama aku? Udahlah. Nggak perlu aku pikirin. Yang penting sekarang Jojo udah ada di pihak aku. Dengan begitu, rencanaku untuk memiliki hotel itu akan lancar. Iya. Apalagi sebentar lagi, Raffi akan nikah sama Aurel. Dan aku berencana untuk menyatukan Belawan Hotel dengan hotel punya aku.
Aku akan menjadi penguasa hotel di negeri ini. Aku akan menjadi orang kaya raya. Sebentar lagi, sebentar lagi. Aku tahu, dengan berkas-berkas ini, Jojo akan semakin dekat sama aku. Dengan begitu, Jojo akan selalu ada di pihak aku. Ya. Gue harus ngomong sama Jojo sebelum dia ngantor. Jo, ada yang mau gue omongin sama lo, Jo. Jo, gue cuma mau nanya, kenapa sekarang lo berpihak sama Papa, Jo? Lo tahu kan Papa kayak apa? Di pikiran dia itu cuma duit, duit, dan duit, Jo. Gue takut lo kebawa sama Papa. Jo, gue minta lo jangan temuin Papa lagi. Papa itu orangnya pintar dan licik mempengaruhi orang, Jo. Sekali dia ngomong nggak bisa dihentiin. Pelan-pelan dia akan mengontrol hidup kita, Jo. Dia akan mengontrol hidup lo seperti yang dia mau, Jo. Lo dengerin omongan gue kan, Jo? 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 Kok dia nggak ada sih? Apa dia udah pergi? Masa sih kantor pagi-pagi banget? Atau jangan-jangan Jojo mau ketemu sama Papa? Makasih banget ya, Pak. Berkas-berkas ini sangat penting buat Jo, Pak. Tadi Jo pikir berkas-berkas ini udah hilang. Untung ditemuin sama Papa. Makasih ya, Pak. Udah, kamu tidak perlu berterima kasih sama Papa. Karena sudah menjadi kewajiban Papa untuk membantu kamu dan selalu mendukung kamu. Memangnya kita mau kemana sih, Bel, pagi-pagi begini? Aku mau ikutin Jojo, Pak. Aku pengen lihat sendiri. Apa benar Jojo yang aku kenal itu sekarang udah berubah? Kamu boleh kok ngetawain aku? Karena aku itu tipe orang yang produktif, Pak. Aku nggak nyangka kenapa Jojo bisa tegas ngelakuin ini. Dan aku yakin Jojo nggak mungkin bisa ngelakuin ini sama aku dan Eyang. Jojo yang aku kenal, dia orang yang baik, dia orang yang pengertian. Nggak seperti ini. Kenapa kamu nggak percaya sama hati kamu sendiri, Bel? Jojo emang orang yang baik. Makanya, hari ini aku pengen buktiin kalau Jojo emang ternyata ngelakuin ini semua. Aku bakal ngejauh dari Jojo. Seenggaknya aku gak bakalan penasaran sama dia. Iya. Aku bakal ngelupain Jojo buat selamanya. Kalau emang Jojo yang ngelakuin ini semua. Ternyata benar. Jojo sama Pak Surya itu bersekongkol. Mereka keterlaluan. Aku harus ngomong sama Jojo. Bella, kamu mau kemana? Jo, berhenti. Bella? Kamu jahat. Kamu tega bisa ngelakuin ini sama saya. Sumpah, Jo. Saya nyesel. Saya nyesel pernah cinta sama kamu.
Saya nggak nyangka laki-laki seperti kamu bisa ngelakuin hal serendah ini. Kamu udah manfaatin aku. Dan kamu udah tukar cinta aku untuk kepentingan papa kamu. Aku nggak nyangka kamu dan papa kamu udah sekongkol untuk nyakitin perasaannya Eyang. Kamu jahat, Jo. Aku benci sama kamu. Bella, cukup. Kamu nggak berhak ngomong seperti itu sama Jojo. Kamu apa-apaan sih, Fa? Kamu tahu kan, kalau Jojo udah nyakitin perasaannya Eyang. Kalau dia yang bikin Eyang jadi sakit. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah maafin dia. Kamu sekarang aneh. Kenapa tiba-tiba kamu bisa ngebelain dia? Bel, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Arfa, please. Biarin aja Bella ngeluarin semua kemarahannya. Gue bisa terima. Enggak, Jo. Udah cukup lo dipojokkan seperti ini sama Bella. Bella harus tahu yang sebenarnya. Arfa, gue mohon. Jo, Bella harus tahu kalau lu tuh bukan orang jahat. Dan yang semua lo lakuin itu hanya untuk Bella. Lu tahu kan? Lu udah ngelakuin kesalahan besar dengan lu pindah ke tempat papa. Kenapa sih, Ju? Helin, gue kasih tahu sama lo ya. Kalau sekali lagi lo berani nyakitin Bella atau Eyang, lo berhadapan langsung sama gue. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan